Ampunilah saudaramu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, perumpamaan ini dan juga nasihat moral yang kita dengarkan dalam bacaan Injil Matius hari ini rasa-rasanya juga sering kali kita dengar. Namun bagi kita semua sebagai pengikut Kristus, memiliki keutamaan, kemurahan hati dan belas kasih bukanlah perkara yang mudah. Justru ketika kita melihat hidup kita semakin dalam, kita menemukan bahwa tidak mudah untuk memiliki keutamaan belas kasih itu. Dan yang terjadi adalah kita sering mudah sakit hati. Kita mudah, kalau sudah sakit hati biasanya apa? Anak-anak muda itu bahasanya apa? Oh, ini sudah tua-tua masalahnya. Yang muda-muda tidak ada. Kak Tris muda. Orang-orang yang biasanya sakit hati akan sangat mudah untuk hatinya terluka. Kalau terluka itu sakitnya di sini, suster, bukan di sini. Tapi apa yang menjadi sakit hati di sini seringkali kemudian mengontrol apa yang ada di sini, mengontrol segala sesuatu yang ada kita miliki. Dan kadangkala kalau sakit yang diderita seseorang bukan sakit fisik tetapi sakit hati, seringkali membuat orang enggan untuk sama sekali berkontak, apalagi kemudian sampai mengampuni. Maka pada kesempatan kali ini, ketika kita semua sebagai murid-murid Kristus diajak untuk belajar memiliki keutamaan murah hati, rasa-rasanya juga tidak mudah. Kita masing-masing telah diberi kesempatan, tapi yang perlu senantiasa kita mohon di hadapan Tuhan adalah rahmat, supaya kita senantiasa juga punya keutamaan, kemurahan hati, dan belas kasih itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, tidak hanya jenengan semua, kami para Romo pun juga sama, berjuang untuk memiliki keutamaan ini. Kami menyadari bahwa tidak setiap orang itu mudah untuk bisa berelasi dengan baik. Apalagi kami para Romo Projo itu setiap 3 tahun, 5 tahun pasti mendapat pintu kesempatan untuk dimutasi. Tidak tahu kami akan ditugaskan di mana, dengan siapa, bagaimana nanti orang-orang yang akan menjadi rekan kerja. Maka banyak pula komunitas-komunitas pastoran di rumah itu seakan di neraka. Dalam kesempatan ini rasa-rasanya juga mengingatkan kami para imam untuk senantiasa mengusahakan rahmat pengampunan, rahmat kemurahan, dan rahmat belas kasih itu. Supaya apa? Supaya dimanapun kita berada, kita dapat menjadikan komunitas yang lebih Kristiani, yang dihidupi oleh kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, saya tidak bisa menceritakan banyak hal pengalaman, tetapi saya yakin setiap orang pasti punya pengalaman sakit hati, termasuk yang masih muda, Kak Tris, maupun yang sudah tua. Begitu ya, Bu ya? Pernah punya pengalaman sakit hati ya? Pernah punya. Mungkin yang sakit hatinya terjadi 20 tahun yang lalu, saat ini masih terasa. Saya pernah punya cerita, saya pernah sakit hati dengan bapak saya. Saya harus menyimpan sakit hati itu selama 4 tahun untuk bisa melihat sebaliknya. Yaitu ketika saya masih SD, saya dendam pada bapak saya karena tidak bisa memberi uang saku 100 rupiah. Dendam 4 tahun. Tapi dengan dendam itu, karena saya yakin orang yang paling membenci, orang yang paling tersakiti, sebetulnya tinggal di balik adalah orang yang paling mencintai, adalah orang yang paling bersemangat untuk memberi dengan kemurahan. Maka tugas kita adalah bagaimana bisa mengubah yang membenci menjadi sedemikian halnya murah hati, yang demikian sakit
kemudian menjadi penyembuh dan perangkum. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita memang tidak bisa, mohonlah rahmat Tuhan. Karena dari sanalah kita belajar untuk belajar murah hati, untuk belajar penuh belas kasih, untuk memiliki hati seperti hati kudusnya yang penuh kerahiman dan belas kasih itu.